Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan cara melukis irisan bangun ruang dengan sumbu afinitas. Dengan dosen pengampu, Ibu Dera Nyimas Aisyah, PhD, Bapak Jerry Areku, MPD, dan Ibu Skristia, MPD, dengan mata kuliah Geometri Prodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Sriwijaya. Kelompok 6 yang bergontakan yaitu saya sendiri, Iona Balkia, yang kedua yaitu Suci Ramadhani, yang ketiga Septa Angelia Aprita, dan yang terakhir yaitu teman kami yang tidak dapat mengikuti presentasi ini dikarenakan sakit yang bernama Syahdina Damayari, namun ia telah berkontribusi dalam diskusi pendalaman materi yang telah kami lakukan. Selanjutnya kepada Saudari Septa, disilahkan. Baiklah, saya akan membacakan soal yang akan dibahas oleh Saudari Suci. Soalnya halaman 107 nomor 1. Sebuah prisma segi 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, P pada ID, Q pada CH, dan R pada BG. Bidang A melalui P, Q, dan R. Lukis penampang irisan bidang A prisma tersebut. Baiklah, untuk Saudari Suci, silakan dijelaskan. Baiklah, saya Suci Ramadhani akan menjelaskan langsung ke cara pembuatan atau langkah-langkah dalam membuat irisan bidang pada prisma segi 5. Nah, pada soal telah diketahui bahwa prisma segi 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, di mana titik P itu terletak di antara garis DI, titik Q terletak di antara garis CH, dan titik R terletak pada garis BG. Nah, ketiga titik ini kita letakkan di sembarang tempat asalkan pada garis tersebut, karena pada soal tidak terdapat titik pasti atau tempat pasti untuk meletakkan ketiga titik ini. Nah, jadi untuk ketiga titik ini kita ada ketika telah diketahui letak di masing-masing letak dari masing-masing titik ini, kita dapat melihat irisan bidang prisma. Memasuki langkah pertamanya yaitu tentukan atau cari dua titik yang terletak pada sebuah bidang yang sama. Nah, di sini kita mempunyai dua buah bidang yang memuat dua titik yang di dalamnya, di mana bidang C, B, G, H memuat titik Q dan R, bidang D, C, H, I memuat titik Q dan P. Memasuki bidang yang pertama terlebih dahulu, di mana bidang C, B, G, H. Nah, di sini terdapat titik Q dan titik R. Langkah pertamanya yaitu buat garis penghubung antara titik Q dan titik R, lalu perpanjang garisnya. Nah, setelah kita memperpanjang garisnya, ambil garis yang terletak pada bidang tersebut. Sembarang garis asalkan terletak pada bidang tersebut, ialah garis BC. Nah, garis BC ini kita perpanjang. Nah, setelah kita memperpanjang garis BC ini, kita akan mendapatkan sebuah titik potong antara perpanjangan garis QR dan perpanjangan garis CB. Lalu kita buat titik dan beri nama K. Nah, bidang yang pertama selesai. Kita memasuki bidang yang kedua, di mana bidang DCHI. Nah, pada bidang ini memuat dua titik, yaitu titik P dan titik Q. Seperti langkah sebelumnya, pada bidang sebelumnya, langkah pertama kita gabungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk garis, lalu perpanjang garisnya. Setelah memperpanjang garis PQ, perpanjang pula garis yang berada pada bidang tersebut, sembarang garis. Karena kita telah mengambil garis yang pada bidang bawah, selanjutnya kita juga akan mengambil garis pada bidang bawah, yaitu garis CD. Perpanjang garisnya.
Nah, setelah diperpanjang, kita mendapatkan sebuah titik lagi, yaitu kita beri nama titik ini titik L. Nah, dari kedua perpotongan antara perpanjangan masing-masing garis tersebut, kita mendapatkan dua titik, di mana titik pertama titik L dan titik K. Nah, selanjutnya hubungkan titik L dan titik K, lalu perpanjang garisnya. Ini merupakan sumber afirmasi dari bidang ini. Lanjut, kita telah mendapatkan sebuah segitiga. Bidang ini merupakan bidang irisan dari prisma segi 5 ini. Oleh karena itu, untuk memperjelas, kita satukan bidangnya. Kita bentuk bidang L, K. Ini sebuah segitiga. Bidangnya membentuk segitiga. Nah, ini merupakan irisan dari bidang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, E. Nah, ini merupakan dalam bentuk dimensi tiganya, dan jika dilihat hanya dalam bentuk bangunnya, maka akan didapat titik potong di garis JE, yaitu di sini, dan titik potong pada garis FA di titik N. Lalu untuk melihatnya kembali, kita dapat membuatnya menjadi bidang kembali. Inilah irisan dari bidang A, B, C, D, E, F, G, H. Kalau dilihat dari samping, ini memotong prisma menjadi dua bagian, yaitu bagian bawah dan bagian atasnya. Dan juga kalau dilihat dari sebelah sisi E dan A yang di depan, maka kita mendapatkan titik potong M dan titik potong di sini L. Maksud saya N. Nah, nah, bidang MNRQP merupakan irisan dari bangun tersebut. Sehingga kalau bidang tersebut diperluas akan membentuk sebuah segitiga, di mana segitiganya itu segitiga QLK. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai irisan pada bangun ruang. Irisan pada bangun ruang. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Semoga dan penjelasan yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Baiklah, itulah pemaparan dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.